Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, para senior peserta webinar ini yang berbahagia. Rasanya memang sudah komplit apa yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga oleh saudara kita Husin dari Mesir tadi. Saya mungkin nambah sedikit Gus Wahid, memang kita lihat di berbagai belahan dunia ini memang umat Islam itu ketinggalan ya, dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain. Lalu umat Islam yang kita lihat di negara-negara Islam ini, mulai dari agak timur, Yordan, Irak, Iran, Sudan, Saudi sendiri, sampai Aljazair, Maroko, dan juga termasuk Mesir mungkin ya, Sudan dan seterusnya, itu memang kelihatan ada jomplang ini. Lah, mengapa ini terjadi? Kita seringkali mengatakan bahwa Islam itu sudah universal, Islam itu sudah komplit, itu kan. Islam itu sesungguhnya sudah sempurna. Ya. Tapi pada kenyataannya kok seperti ini? Apa memang ya betul seperti itu? Apa tidak ada yang keliru kira-kira ya? Ada sesuatu yang kelupaan, kalau disebut keliru nanti tersinggung. Ada sisi-sisi yang masih kelupaan gitu. Nah, saya melihat gini, kalau itu agama itu sesungguhnya apa? Agama kalau saya pahami sebetulnya kan untuk merawat ruhani kita ini, inama buistu li utamima makarimal akhlak. Kalau dalam konteks ini, maka barangkali yang namanya iman itu sesungguhnya ya urusan-urusan yang ada di dada kita. Lalu kalau digandengkan dengan amal soleh kiranya juga terkait dengan spiritual untuk memperbaiki akhlak itu. Tetapi lalu kemudian saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan urusan-urusan agama yang spiritual itu juga tidak bisa dibenahi dengan bukti, misalnya di berbagai negara Islam itu ya masih banyak konflik gitu kan, juga masih banyak penyimpangan, lalu kemudian juga seperti itu. Padahal seharusnya kalau itu didalami dari sisi spiritual, dari sisi amal soleh dalam konteks spiritual, mestinya kan damai, mestinya kan rukun, mestinya kan tentram, tapi kok tidak gitu. Maka saya jangan berpikir, jangan-jangan umat Islam lah kayak gini ini, jangan-jangan di dunia juga tidak dapat, di akhirat juga tidak dapat, sehingga tidak dapat semua gitu kan. Mending negara-negara barat itu dunianya dapat, walaupun mungkin menurut pengertian kita akhiratnya tidak dapat. Jangan-jangan itu Prof. Kuncoro, kita itu dunia tidak dapat, akhirat itu juga tidak dapat gitu. Saya lihat agama itu kan simpel sebetulnya itu kan. Agama itu simpel, apalagi lalu kemudian rukun iman, kita sudah merumuskan rukun Islam, itu kan simpel ya, tentang sholat, lalu puasa, zakat, haji, itu simpel banget itu kan. Jangan-jangan agama Islam yang simpel itu kita perberat sendiri, jangan-jangan umurnya umat Islam itu, waktu yang dimiliki umat Islam itu habis untuk mikirkan agama. Padahal agama itu apa perlu dipikir sampai lama-lama kayak begitu gitu kan. Agama itu kan ngurusi hati lalu kemudian diamalkan. Ya enggak apa-apalah kira-kira waktu kita habiskan untuk ngurus agama ini, tidak apa-apa, tapi jangan melupakan dunia. Walatan saat nasibaka minad dunia gitu kan. Saya lihat perguruan tinggi Islam itu kurikulumnya sedemikian mengkaji agama sampai lalu kemudian habis umurnya itu untuk ngurus itu, tetapi lalu kemudian juga belum tentu diamalkan.
agamanya itu belum tentu diamalkan. Padahal agama itu sesungguhnya kan lebih kepada amal untuk memperbaiki akhlak ini. Maka lalu dengan agama lalu kita pandang secara simpel yang sesungguhnya yang penting agama ini kan bisa bisa dilaksanakan, lalu kemudian belajar agama itu tidak, belajar agama itu yang penting tidak berhenti selama hidup ini kan, tapi tidak sampai pada memerlukan menghabiskan waktu gitu kan. Nah, kalau misalnya agama dipandang sebagai hal yang simpel, memperbaiki akhlak, memperbaiki hati, yang itu tidak perlu, yang jelimet-jelimet, sampai lalu kemudian menghabiskan umur ini, kemudian umur umat Islam dipakai untuk mengembangkan sains dan teknologi ya. Sains teknologi itu kan tidak dikembangkan di dunia-dunia Islam itu, lalu kemudian menjadi tertinggal kayak begini ini. Dan karena tertinggal lalu kita menjadi kalah, lalu kemudian kita menjadi lemah. Lah orang lemah kayak gini kan, dengan siapa saja yang mengembangkan secara sungguh-sungguh, secara serius, secara maju kan mesti kalah kita ini. Nah ini saya, poin saya itu barangkali perlu dipikirkan ulang bahwa yang namanya agama itu tidak rumit, agama itu simple. Termasuk juga amal soleh itu kalau menurut saya juga hal-hal yang simpel saja, itu bagaimana soleh dalam hal spiritual gitu kan. Sebab kalau misalnya kita mengatakan apa namanya, kita ingin menang gitu kan, lalu kemudian kita memaknai dalam pengertian yang luas, jangan-jangan Islam sendiri juga tidak memerlukan itu gitu kan. Orang seringkali lalu khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Kita mengira bahwa anfa'uhum linnas itu adalah untuk kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan, kehidupan sosial. Jangan-jangan tidak. Sebab kalau yalu khairun nas anfa'uhum linnas dalam pengertian untuk bendawi, apa nama, untuk material, maka yang paling memberi manfaat itu ya apa namanya, Presiden Putin Rusia itu gitu kan. Xi Jinping, presiden Cina itu sehari-hari bisa menghidupi sekian banyak itu kan. Lalu kemudian juga Jepang, Amerika Serikat, dulu sekarang presiden itu yang khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi sesungguhnya kalau dalam perspektif Islam kan bukan itu sebetulnya. Tidak lalu kemudian bendawi apa namanya, material seperti itu. Jangan-jangan kita keliru di dalam apa namanya, memahami konsep-konsep tentang keislaman ini, sehingga lalu kemudian waktunya, sekali lagi waktunya habis untuk ngurus pengetahuan agama, yang agama sendiri sesungguhnya yang saya katakan simple adalah ngurus yang ada di hati. Yang simple itulah lalu kemudian umur kita ini bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal yang sifat dunia ini, sehingga lalu kemudian walatan sana sibaka minadun, ya jangan melupakan hidupmu di dunia itu, lalu kemudian bisa terjawab. Karena itu menurut hemat saya kok seperti itu. Jangan-jangan kalau ini tidak kita lakukan perenungan ulang, jangan-jangan umat Islam itu malah rugi di dunia dan sekaligus juga rugi di akhirat. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Mohon maaf kalau pandangan saya ini keliru. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.